Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Anida Khairul Ummah. Nomor induk mahasiswa saya 857216541 dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang perkembangbiakan seksual pada tumbuhan ya, atau struktur bunga. Nah, tujuan percobaan ini itu untuk mengamati struktur bunga. Adapun yang kita siapkan di sini yang pertama yang pastinya ya ada bunga sepatu ini ya. Masya Allah cantik ya. Dan selanjutnya nanti kita ada silet ya atau pisau kecil ya untuk membedah nanti bagian dalam bunga seperti itu. Kita lanjut ya. Perkembangbiakan yang kita amati di sini adalah perkembangbiakan tentang bunga sepatu ya. Bunga sepatu ini adalah salah satu tumbuhan tinggi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan tinggi atau angiosperma ini dilakukan dengan alat khusus yang disebut dengan bunga. Makanya kita mengamati tentang bunga gitu ya. Nah, pada umumnya bunga ini terdiri atas tangkai ya, dasar bunga dan hiasan bunga. Namun bagian yang penting dari bunga adalah sebetulnya benang sari ya sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, bunga ini juga dibedakan menjadi dua, ada bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap gitu ya. Nah, disebut bunga lengkap jika suatu bunga ini mengandung seluruh komponen ya, komponen bunga seperti ada kelopaknya, mahkota ya, benang sari, putik. Nah, sebaiknya kalau misalnya salah satu komponen bunga tidak ada, itu disebut dengan bunga tidak lengkap, dan bunga sepatu ini termasuk bunga lengkap ya. Jadi pas banget nih buat percobaan kita kali ini. Ya, untuk proses pengamatan kita yang pertama kali ya, kita akan mengamati bagian bunga ya, bagian bunga tanpa merusaknya. Nih ya, ini bagian bunganya yang saya petik ya. Nah, ini yang pertama ada bagian dasar bunga ya, ini ya. Ini bagian dasar bunga. Lalu selanjutnya ini ada kelopaknya, mana kelopak ini nih. Ini ya kelopak yang hijau. Ini. Lalu ada mahkota, ini mahkota ya, mahkota yang ini. Lalu selanjutnya ada putik. Putik ini yang ini ya, yang warnanya merah-merah ini, dan benang sari ini yang kuning-kuning ya. Ups. Oke. Nah, yang kedua kita akan mengamati tentang kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini. Kelopak bunga ya. Ini kelopaknya warna apa ini? Warna hijau ya. Kelopaknya warna hijau. Nah, seperti ini ya. Kelopaknya warna hijau dan dia bentuknya seperti lonceng. Ya, kita lanjut pengamatan yang ketiga mengenai mahkota bunga ya, mahkota bunga ini. Ini mahkota bunga. Nah, dia ini bentuk mahkota ini ya, kalau kita lepas ya. Seperti ini dia bentuknya seperti trompet ya. Seperti itu. Ya. Jelas ya, seperti trompet dan dia warnanya merah. Yang selanjutnya kita akan mengamati tentang benang sari. Nah, ini benang sari. Benang sarinya ya, ini ya, yang warnanya kuning-kuning ini. Nah, jumlah benang sari ini kalau saya hitung dia adanya jumlahnya ya, yang saya hitung itu ada 99 seperti itu. Dan benang sari ini dia tidak melekat pada mahkota bunga ya, nggak melekat kan, jauh. Selanjutnya pada kepala sari atau antera terdapat serbuk sari yang bentuknya mirip debu kayak gini ya. Jadi ada serbuk-serbuknya gitu ya, ini di sini. Seperti itu. Ini tentang benang sari ya. Nah, selanjutnya setelah benang sari kita akan mengamati bagian putik. Putik ini yang ini nih. Ups. Mana ini ya, yang merah-merah ini ya. Oke, yang merah-merah ini ya. Ini ada yang namanya kepala putik. Kepala putik ini yang merahnya. Ya, selanjutnya ada tangkai putik. Tangkai putik ini tangkai. Seperti itu ya. Nanti kita akan bedah di sininya ya untuk melihat ada apa. Oke, lanjut ya. Setelah kita bedah, jadi ini bunganya tadi saya potong ya pakai silet. Nah, ini di dalamnya ternyata ini nih ada yang kecil banget kayak gini. Oh. Ya, ini nih yang ini disebutnya ternyata ini nih kecil ini ada bintik-bintik kecil gitu seperti biji-biji. Ini namanya ovarium ya. Jadi bunga seperti ini juga memiliki ovarium. Ya, itu tadi pengamatan kita tentang struktur bunga lengkap ya. Yang kita pakai adalah bunga sepatu ini ya, warnanya merah. Nah, setelah mengamati tadi sudah dijelaskan ya bahwa hasil menghitung benang sari ini yang seperti ini totalnya ada, yang saya amati ada 99. Ya, jadi walaupun sedikit ya, kelihatannya sedikit, ternyata jumlahnya cukup banyak ya. 99. Nah, selanjutnya apa fungsi benang sari dan putik? Benang sari ini berfungsi untuk
alat ya, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bunga jantan ya. Benang sari berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bunga jantan, sedangkan putik berfungsi sebagai alat reproduksi bunga betina, seperti itu ya. Dan dari hasil pengamatan jelas bahwa bunga sepatu merupakan salah satu bunga lengkap sebab ia memiliki semua struktur bunga. Nah, pengamatan pada bunga sepatu menambah pemahaman kita tentang bagaimana tumbuhan mampu berkembang biak ya. Kesimpulannya, dengan dilakukannya pengamatan ini pada bunga sepatu, semakin jelas pemahaman kita bahwa kita paham tentang cara perkembangbiakan tumbuhan pada tumbuhan tinggi atau itu saja, terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.